فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat keberkahan umur, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara pengajian dan tahlil bersama untuk mendoakan kerabat kita, saudara kita, dan keluarga kita, yaitu almarhumah Ibu Teti Nur Laila yang merupakan istri dari Bapak Adilingga Harimurti selaku Direktur Utama PT Permata Karya Jasa. Dan pada malam hari ini juga kita akan mendoakan almarhum Bapak Heru Wisnu Wibowo yang merupakan suami dari Ibu Primaning Ayu Endah yang merupakan keluarga besar dari Human Capital Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada Grup Head Human Capital Management Bapak Baskara Agung Wibawa. Selamat malam Bapak. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak Helmi Setiawan yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam juga saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Adi Purawan, Komisaris PT Permata Karya Jasa. Selamat malam Bapak. Bapak Ibu di lingkungan Perwira Holding Gas dan juga PT Permata Karya Jasa yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, nikmat keberkahan usia, dan siapapun keluarga kita, rekan-rekan kita, dan kerabat-kerabat kita yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID-19, semoga selalu dimudahkan ikhtiarnya untuk dapat sembuh, diangkat sepenuhnya penyakitnya, dan kembali sembuh seperti sedia kala. Dan kita juga doakan nantinya bersama pada kesempatan malam hari ini, Perwira Holding Gas yang sudah gugur dalam berjuang melawan COVID-19 ini selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya para perwira Holding Gas yang sudah mendahului kita ini diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimudahkan hisapnya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam melalui ujian ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, membuka kegiatan kita pada malam hari ini bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Sohibul Bait yang akan diwakili oleh Bapak Baskara Agung Wibawa selaku Grup Head Human Capital Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Kepada yang terhormat Bapak Baskara Agung Wibawa, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat keluarga besar Pak Adilingga
Yang terhormat keluarga besar Putri Maning Ayu, yang terhormat Komisaris Perkasa Bapak Adi Purawan, kemudian yang terhormat Pak Helmi Setiawan, mantan Direktur Utama Perkasa, yang terhormat Pak Timbul, kemudian keluarga besar PGN yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu. Alhamdulillah kita bisa melakukan tahlil yang kedua pada malam hari ini untuk mendoakan almarhum Ibu Teti, Bapak Heru, serta seluruh perwira PGN Subholding Gas yang telah gugur melawan COVID. Insya Allah mereka adalah pejuang-pejuang yang syahid karena gugur melawan COVID. Ini adalah peperangan yang saya sebutkan tadi. Peperangan melawan COVID. Di dalam peperangan, hal yang sangat dibutuhkan itu adalah rasa gotong royong, persatuan, setia kawan, dan sebagainya. Alhamdulillah justru dengan adanya COVID ini, rasa gotong royong kita, rasa persaudaraan kita itu meningkat, Bapak Ibu sekalian. Dengan rasa persaudaraan yang meningkat ini menguatkan bagi kita semua, menguatkan khususnya bagi yang terkena musibah. Tidak hanya bertujuan untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal, namun tahlil ini juga bertujuan untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita pastikan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa tidak sendirian. Kang Adil, Bu Prima tidak sendirian. Kita di belakang teman-teman semua. Kita siap bantu. Jika ada kekurangan, kita akan membantu. Begitu juga teman-teman yang masih sakit COVID. Terbukalah kepada kanan kiri, terbukalah kepada kawan-kawan. Kita seluruh Subholding Gas ini telah sepakat untuk bersatu, membantu, saling tolong-menolong, apa yang bisa kita punyai. Dan kita juga saling mendoakan supaya kita semuanya sehat dan semuanya terhindar dari penyakit ini. Dan yang lebih penting, semoga pandemi ini segera berakhir. Saya yakin dengan kebersamaan, dengan kedisiplinan, kita pasti bisa melampaui pandemi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di dalam tahlil yang kedua ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa tahlil itu akan diselenggarakan selama 3 kali. Besok akan diselenggarakan. Kalau tadi itu tuan rumahnya adalah PGN dan Perkasa, saat ini tuan rumahnya itu adalah Perkasa, besok itu adalah tuan rumahnya HCM. Kami mengundang sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk hadir di dalam tahlil yang besok, untuk mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului.
sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kemudian saya mewakili Sohibul Faid, keluarga Pak Adilingga dan keluarga Bu Primaning Ayu. Mohon pintu maaf jika almarhum ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Baskara Agung Wibawa selaku Group Head Human Capital Management atas sambutan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama langsung saja kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu pembacaan Yasin dan juga tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Riza Pahlavi. Kepada Bapak Riza Pahlavi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtari manana bikaya mandalna hadana sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kullu amin dha'iqatul maut wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini kita berkumpul di sini mengingat dan menyampaikan doa kepada orang yang Heru Wibowo bin Suwitono Asmoro dan istri dari Bapak Adilingga, Ibu Teti Nurlaila binti Enon Endot. Marilah kita harapan melalui pembacaan tahlil, yasin, dan tahmid yang pahalanya khusus disampaikan untuk almarhum dan Bapak Heru Wisnu Wibowo bin Suwitono Asmoro dan Ibu Teti Nurlaila bin Endot dimudahkan segala perhitungan amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh peserta dalam acara ini juga dapat menitipkan doa kepada almarhum dan almarhumah masing-masing keluarga yang nanti akan didoakan dalam doa tahlil. Ziniyah wa ali kulli niyatin shalihah wa salamah wal afiyah wa shifa al-fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad.
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من شر الفلق ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم غير الذي إبراهيم تنذر قوما أنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني إليه ترجعون أأتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. بما غفر من Bima ربي وجعلني من waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala قومه من بعده من qaumihi mim sama'i wa ma kunna munzilin. كانت إلا In kanat صيحة illa sayhatan wahidatan fa iza hum qamidun. على Hasratan alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in كل لما جميع لدينا muhdarun. Wa ayatul lahumul ardal maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu kulun. Wa ja'alna fiha nakhili wa a'nabi wa fajjalna fiha minal uyun. Liya'kulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Subhanallazi azwajaha mimma tunbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul laslahu min naharon fa izahum muslimun. Qamara qaddarna wasyamsu tajri lil mustaqarri laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarna manazil hatta adakal urujunil qadim. La syamsu yanbaghi lah La syamsu yanbaghi la an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Wa ayatul lahumul anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sya'tughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadun. La rahmatan min wa mata'an ilahin. Wa iza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihi ayati min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa iza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru illazina amanu anut'imu man law yasha'allahu atama in antum illa fi dhalalin mubin. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا هم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة قال اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان اليوم إنكم عدو أيها المجرمون وأن وأن اعبدوني اعبدوا صراط إلى مستقيم صراط مستقيم ولقد أضل كثيرا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نشاء لطمسنا على أعينهم نشاء صراطا أنا يبصرون يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يصدقنا قولهم إنا نعلم من يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا في أنفسهم ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
صل عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Subhanallahi wa bihamdihi 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 subhanallahi al-azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal sawabi ma qaranahu fil Qur'anil Hazim wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallallahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila haratin habibina wa syafiina wa qur'anina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wat tabi'in wal ulama lil amilin wal musinin al mukhlisin wal jami'il mujahidina fi sabilillahil ajmain. Summa ila jami'il ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan ila ruhi almarhum Heru Wisnu Wibowo bin Suwito Noto Asmoro wal marhumah Ibu Teti Nurlela binti Enon Endot wal marhumah, silakan disebutkan keluarganya masing-masing.
wa qarabatina wa qarabatikum Allahumma inna nazalubika wa anta khairur rahimin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihim wa'fu anhu Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum ya arhamar rahimin Allahumma wa taqabbal kuburahum raudhah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum ghufratan min ghufarin niran Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqah wa abwabal quwwah wa abwabal syiha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli bala fid dunya wa corona fi Indonesia wa corona fi PGN Group wa corona fi Perkasa wa aslif anna bil haqqil Qur'anil hazim wa ma nabiyinal karim syadad dunya azabal akhirah Ghufranana lahum fi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tada zamban illa ghafartah wala hamman illa farajatah wala syukman illa syafaitah wala aiban illa syatartah wala rizqan illa basattah Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada nusa bangsa agama kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala cobaan dan wabah pandemi yang menimpa Ibu Pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha luhur, yang tak terukur kekuasaannya, berikanlah kami kekuatan menghadapi ujian dari-Mu, ya Allah. Rawatlah jiwa raga kami, keluarga kami, anak kami, orang tua kami, ya Allah, agar dijauhi dari segala mara bahaya. Allahumma rabbahan nasi azibil ba'asya isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka la yuqarridu taqama Allahumma rabbahan nasi azibil ba'asya isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka la yuqarridu taqama Allahumma rabbahan nasi azibil ba'asya isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka la yuqarridu taqama Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan segala hajat dan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wal akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Riza Pahlavi yang sudah memimpin pembacaan Yasin dan juga doa tahlil bersama yang diperuntukkan untuk almarhum Bapak Heru Wisnu Wibowo dan juga Ibu Teti Nurlaila. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita sudah sama-sama memanjatkan doa, kita sudah sama-sama memanjatkan semua harapan kita, tidak hanya untuk nama-nama yang tadi disebutkan, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar kita yang telah gugur melawan pandemi COVID-19. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga sudah bergabung keluarga, sudah bergabung bersama kami di sini ada Ibu Prima Ning Ayu dan juga Bapak Adilingga Harimurti yang juga sudah ikut bersama-sama tadi membaca Yasin dan juga tahlil di kesempatan malam hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Adilingga Harimurti. Assalamualaikum, selamat malam Pak Adil. Assalamualaikum. Baik, nampaknya Pak Adil masih dalam proses bergabung bersama kami malam hari ini dan saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Prima. Assalamualaikum Ibu Prima, selamat malam.
Assalamualaikum Ibu Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu, semua ya. alhamdulillah sehat. Ibu yang kuat, yang tabah. Ibu mohon berkenan pada kesempatan kali ini untuk dapat menyampaikan dua patah kata. Oh, mohon maaf, ini Bu Dina ya yang tadi bicara ya? Apa Bu Prima? Bu Endang itu. Oh iya, suaranya aku maaf ya, Bapak Ibu. Bu Prima tadi ada. Oh iya, ini ada kok Bu Primanya. Assalamualaikum Bu Prima. Baik, Pak Baskara, mohon arahan Pak. Nampaknya Ibu Prima dan juga Pak Adil sedang on hold, demikian. Udah, jangan dipaksakan, bisa ditutup aja, Mas Abizar, silakan. Baik. Terima kasih Pak Bas untuk arahannya. Bapak Ibu hadirin perwira Supoldinggas dan juga insan PT Permata Karya Jasa yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala doa dan juga harapan sudah kita panjatkan. Kembali kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita masih akan terus melakukan tahlil serupa seperti yang kita lakukan pada saat hari ini, yaitu besok sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Baskara, yang nantinya untuk informasi undangannya akan menyusul melalui Bapak Ibu rekan-rekan dari PT Permata Karya Jasa ataupun juga PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu pada kegiatan kita malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan tentunya menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan tentunya kita sama-sama berdoa sekali lagi untuk seluruh perwira Supoldinggas yang sedang berjuang saat ini untuk dapat sembuh. Kita doakan semua usahanya, kita doakan semua langkahnya agar bisa diberikan kesembuhan secara maksimal, sehat, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya Bizar Dibagja mewakili seluruh panitia yang bertugas dari Human Capital Management PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan juga PT Permata Karya Jasa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama penyelenggaraan acara berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Reza. Waalaikumsalam. Sehat semua. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih Pak Bas. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih Gus. Siswa tim. Terima kasih Pak Riyadi. Salam sehat untuk kita semua. Izin Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin. Terima kasih Pak Bas. Pak Gus, semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Riyadi. Baik. Izin lift Bapak Ibu. Assalamualaikum. Silakan. Salam. Waalaikumsalam. Haji Riyadi, sehat-sehat. Masih mute, Pak. Masih mute, Pak Riyadi. Oke. Ya, mohon izin pamit ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Bas. Sekali lagi. Ibu Prima, Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Turut warahmatullahi wabarakatuh. berbuka Ibu. Ibu terima kasih sudah berkenan untuk hadir malam hari ini Ibu ya. Iya, terima kasih. Semoga
ini atas acaranya. Doa Baik. untuk suami saya. Mohon dimaafkan ya segala dosa-dosa suami saya. Ya sengaja nggak sengaja meskipun pada nggak kenal, misalkan barangkali gitu ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebetulan dengan suami saya. Insya Allah siap Allah Ibu. sakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu sehat-sehat selalu Ibu. Insya Allah besok nanti kita akan adakan lagi kegiatan serupa sesuai arahan Pak Bas. Dan mohon berkenan apabila Ibu besok ada waktu luang untuk bisa bergabung kembali bersama kami untuk silaturahmi dan sama-sama kita membacakan doa Ibu ya untuk Bapak. Terima kasih. Ibu terima kasih, selamat istirahat. Mangga Ibu jangan lupa makan, minum, sehat selalu sama vitaminnya Ibu ya. Ya, insya Allah. Mari Mas Ibu. besok MC ya. Harus istirahat Bu Prima. Iya Pak, maaf ini saya insya Allah istirahat. Emang belum tidur dari kemarin saya. Iya. Pas koma itu langsung udah nggak tidur lagi saya sekarang. Iya. Ya. Ibu, Mangga. Bu Prima nanti boboknya jangan sendiri malam ini ya Bu Prima ya. Iya, insya Allah nanti ditemenin sama anak-anak. Iya, biar Tapi masih biar ini ditemenin ya, dulu. masih apa namanya ya, masih ketok-ketokan lek wong Jawa loh. Jadi misalkan nih di meja rias lihat ke kiri apa ikat pinggang bapak. Terus lihat ke kanan lah bajunya apa bajunya aduh jadi bingung saya ke sana kayak masih ketok-ketokan terus gitu loh. Karena kadang-kadang kan tak pagi kita habis mandi terus apa kan dandan gitu sama-sama gitu ya di meja rias. Pas sekarang saya dandan biasanya saya di sini, bapak di sini. Terus udah meler lagi, masih nangis lagi saya. Ya masih masih ingat-ingatan gitu loh. Kayak di ruang sini gitu. Biasanya kok ada ayah di sini gitu loh. Sekarang nggak ada. Ya macam. Iya terima kasih ya teman-teman semua. Ini karangan bunganya banyak sekali. Ya Allah, dari PGS banyak banget. Banyak sekali. Sampai belasan, saya juga bingung sekali gitu loh. Tapi kebetulan juga memang banyak dari teman-teman yang lain. Sampai saya kok kayaknya terima 200 kali tadi itu totalan 200. Masya Allah. Jangan sampai saya bingung sampai ini dari rumah saya sampai pintu gerbang komplek. Masya Allah. Saking bingungnya apa mau naruh di mana? Ada apa lapangan kayak lapangan nggak kepake gitu. Itu sudah kita pakai juga. Masya Allah. Nanti Almarhum orang baik Ibu. Nggak enak kalau tinggi apa tetangga juga kan kata tetangga udah Bu tenang aja itu ternyata masih malam ini masih ada yang nganter-nganter pagi rupanya. Masya Allah. Iya. Almarhum orang baik Ibu. Iya. Tadi di makam ya, juga Mbak Prima. pada bilang, aduh, suami saya termasuk yang Pak Menteri tadi juga ngasih ucapan itu apa namanya sampai nangis Pak Menteri tadi itu. Pak Menteri. Jadi pemakamannya dilakukan secara protokol perhubungan. Terus saya juga di sana. Terus ternyata Pak Menteri nangis waktu mengucapkan sambutannya. Jadi suami saya itu ternyata termasuk kebanggaannya dia juga. Terus termasuk orang yang sederhana. Dia bilang suami saya itu. Terus dan selalu istilahnya kepada siapapun gitu loh. Dia selalu menyapa, menolong, terus dermawan. Saya juga agak bingung tadi kebetulan di makam itu guru ngaji suami saya kebetulan yang memberikan doanya. Terus dia bilang Pak Heru itu meskipun dia dulu dari staf sampai sekarang jadi direktur gitu ya, artinya dia tidak malu untuk belajar ya mengaji sampai khatam. Terus dia selalu memberikan sumbangan-sumbangan atau dia dermawan dan ya bagus lah gitu dia bilang. Jadi saya yakin Bapak ini termasuk yang orang yang baik yang insya Allah akan husnul khotimah. Amin. Tadi disampaikan membaca doanya juga.
Dan tadi teman-teman banyak sekali yang mengantarkan ke makam, saya juga kaget gitu loh. Alhamdulillah. Banyak, saya bilang ini nggak bahaya, tetapi ya mereka karena ingin mengantarkan, jadi pengamatan terakhir ya mungkin ya. Dan saya juga agak kaget tadi pakai protokol perhubungan itu ternyata seumur-umur ini baru pertama kali juga terjadi di perhubungan. Tadi kok suami saya, saya nggak tahu, katanya sih suami saya tuh banyak prestasinya katanya hubungan. Saya juga agak-agak ini juga agak apa ya, merinding ya mungkin istilahnya ya, nggak nyangka gitu loh. Tapi memang waktu suami saya ada di rumah sakit Polri, karena saya sekamar, jadi WA-nya dia atau saya terima WA dari teman-teman bapak yang ya karena dia tahu saya sekamar, banyak sekali tulisan yang bilang begini, Bu Heru, manggilnya kan Bu Heru ya ke saya, Bu Heru, karya-karya bapak itu sangat dinantikan oleh kita, dan memang beliau itu sudah banyak membuat cetusan-cetusan atau ide-ide yang disampaikan di perhubungan, khususnya untuk perkereta-apian. Jadi secara ini tulisannya kami sangat merindukan. Jadi pada saat kayak bapak sekarang ini sakit, kami tuh kayak kehilangan suaranya gitu loh. Kayaknya tiba-tiba ada yang hilang. Kemarin Wika juga lagi hirup sebetulnya ya. Itu mereka tuh kayak akhirnya kok nggak ada. Ternyata mereka juga baru tahu baru tahu kalau bapak sakit gitu ya. Mereka bilang, kami kehilangan Bu. Padahal bapak cuma di rumah sakit gitu loh maksudnya. Kenapa? Saya bilang, ya karena bapak tuh di kantor itu kalau misalkan dia di Wika, ini maksudnya orangnya tuh termasuk yang kritis. Jadi kalau misalkan kita minta saran tuh cepet, kebijakan-kebijakan juga iya gitu loh. Jadi dengar bapak sakit tuh kayaknya kita ikut sakit gitu loh. Itu dari Wika Betonnya. Kemudian dari KCIC, kebetulan bapak kan komisaris di KCIC juga. Itu mereka bilang, kami kayak kehilangan induk Bu, karena masalahnya KCIC itu kan ininya kebijakan-kebijakan dari perhubungan perkereta-apian. Nah, bapak sakit, pada saat kami ada rapat-rapat, betul kan kalau KCIC kan dengan Cina ya ininya kan. Jadi tiba-tiba jadi suasana itu jadi berubah katanya, rapat itu jadi beda gitu loh. Nggak ada suami saya. Saya bilang ya mohon doanya saja, waktu itu kan bapak masih ada ya, jadi maksudnya masih dalam kondisi belum koma ya maksudnya ya, masih pakai nasal tapi sudah di ICU gitu ya. Ya mohon doanya saja, mudah-mudahan suami saya bisa segera keluar dari ICU. Tapi ya kenyataannya ya Allah lebih sayang ya rupanya. Jadi ya inilah. Oh ya teman-teman sekalian, jadi dengan kasus suami saya ini kita bisa belajar ya, jadi betapa jahatnya virus COVID yang diderita oleh suami saya. Saya juga kan konsultasi juga sama Dokter Reza, kalau ada apa-apa saya ngomong gitu maksudnya. Apalagi kemarin saya kesulitan nyari obat, setengah mati pengalaman saya. Jadi obat yang kita cari namanya Damaras ya Pak Dokter Reza ya. Itu yang harusnya dari Kemenkes dijual 3 atau sampai 7 juta, saya bisa dapatkan sampai 19 juta Pak, satu botol. Padahal saya butuh 70 botol. Jadi saya sampai ngemis-ngemis ke sana kemari, ya jaluk tulung gitu loh, maksudnya Anda punya berapa saya beli. Jadi dari kota Solo dapat 1, dari Semarang dapat 3, kirim pokoknya sedapatnya, pokoknya total dapat 70 gitu loh. Karena itu memang dibutuhkan. Jadi satu hari saya butuh 14 botol. Akhirnya saya dapat selama 5 hari, terus malah kelebihan malahan akhirnya. Tapi ternyata dokter berencana ditambahkan lagi, udah nanti sisanya 5. Tapi pada saat 5 hari pertama, untuk hari kedua suami saya sudah tidak ada. Terus kemudian juga, jadi untuk suami saya kejadian ini adalah suami saya mengalami fibrosis misalnya, pengapuran di paru-parunya. Jadi bukan pneumonia. Jadi saya sampai nggak sengaja konsultasi dengan Dr. Alex K. Ginting, tim kepresidenan di RSPAD. Jadi dinyatakan bahwa suami saya itu bukan sekedar pneumonia, tapi di atasnya pneumonia. Jadi kondisi suami saya, paru-parunya tidak hanya sekedar terselubung atau yang bolong-bolong gitu, tetapi pengapuran
kalau kita kan tanya pengapuran kan di sini ya, osteoporosis kan adanya di dengkul gitu kan maksudnya kan, atau ya mungkin tulang punggung ada lah ya gitu. Tapi suami saya itu di paru-paru. Jadi paru-paru bentuknya yang kiri itu mungkin cuma seperempat adanya. Yang kanan itu separuh. Saya tanya sampai dokter parunya nggak berani nemuin saya, mungkin nggak tega mau jelasinnya. Saya malah dijelasin oleh dokter yang lain. Terus setelah itu saya bilang ini kemana yang ini? Ini Bu yang dibilang osteoporosisnya. Jadi paru-paru suami saya itu nggak mau mekar kempes nggak mau. Dia mati, diem, membeku. Jadi jadi suami saya sesek kan, nggak bisa nafas, dia kan berusaha untuk tidur begini aja, untuk menyender aja nggak bisa, dia kesakitan. Jadi karena osteoporosis, kemudian osteoporosis masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah akhirnya terjadi semacam infeksi. Udah itu akhirnya numpuk-numpuk juga kan, akhirnya kan udah pengapuran gitu kan istilahnya, itu penyumbatan pembuluh darah sehingga infeksi. Makanya yang damar itu dibutuhkan untuk menekan infeksi-infeksinya. Nah, terus setelah itu kan masuk ICU, alat nasal masuk. Alat nasal itu kan dipasangnya 100% loh. Kenceng banget. Jadi nasal masuk, yang dari oksigen yang dari tembok itu juga masuk, jadi double. Jadi hari pertama dia masih oke, masih nyaman. Hari kedua ininya udah mulai sakit sekali dia. Untuk minum air putih aja itu perihnya setengah mati dia. Tapi dia ya namanya butuh minum, butuh makan gitu kan sisanya kan. Ya tahan-tahanin sampai akhirnya hari kelima dokter melakukan tindakan ventilator karena saturasinya tadinya bagus. Terus 80 mulai turun di 90, 88, 8 sampai 82 kalau nggak salah, akhirnya ventilator dipasang. Pada saat ventilator dipasang, suami saya bilang begini, "Mah, aku kok minum obat ini tapi kok nggak ada perubahan ya." Saya akhirnya berbohong, "Oh enggak, ayah ada perubahan, ayah ada perubahan. Lihat bola mata ayah, bola mata ayah itu sudah ada cahaya. Cahayanya itu hari kemarin sebenarnya, bukan hari ini. Hari ini saya lihat nggak ada, tapi saya harus membuat dia untuk bangkit gitu kan istilahnya kan." Terus dia bilang, "Aku kok nggak ada perubahan ya?" "Ada ya, ada. Buktinya ayah tuh murotal itu dipegang-pegang, dipencet-pencet. Terus ada kemauan kan, berarti tangannya bermain gitu loh. Itu suatu merupakan rasa bahagia saya gitu loh maksudnya. Karena kan dari sejak COVID dia datang, terus ya banyak kejadian setiap hari yang dia rasakan gitu loh. Terus sampai akhirnya ventilator harus masuk, saya nggak bisa ngomong lagi, terus dia bengong gitu loh. "Kenapa kok suster banyak datang?" Dia bilang, ternyata itu persiapan untuk ventilator. Setelah ventilator dipasang, saya akan keluar sebentar ya, tapi tetap masih di situ juga. Saya diperbolehkan masuk kembali, kemudian saya pegang. Udah dibius kan berarti kan itu ya, harus saya ventilator kan si pasien. Lah kok berapa menit setelah saya pegang-pegang sampai saya berdoa, tiba-tiba dia melek, saturasi naik menjadi 100, pada tadinya 72 atau berapa lah pokoknya, rendah. Tiba-tiba naik menjadi 100, saya kayak mukjizat gitu loh, saya Allahu Akbar, saya bilang. Rupanya lawan dari dirinya bisa kali ya Pak ventilator kan mungkin ya, di pasien itu kan. Rupanya dia berontak, yang di mulut itu dilepeh, tangannya memang diikat, tapi ikatannya nggak kencang. Dia bangun 90 derajat duduk, padahal tadinya nggak bisa sama sekali. Terus dia tarik ventilator itu. "Sakit," dia bilang, "sakit." Dia bilang, saya cuma, "Allahu Akbar, dokter." Saya bilang, saya teriak. Akhirnya dokter masuk, dibenerin lagi semuanya. Saya keluar lagi kan. Setelah itu, setelah rapi, saya baru berangkat masuk. Itu di hari berarti hari Rabu ya, hari Rabu. Kemudian tindakan yang melubangkan di tenggorokan, dokter tuh bilang bahwa ini akan dilakukan nanti Bu setelah mungkin ya 3 hari lah, hari ketiga gitu ya, kita pasang. Ternyata tidak, besoknya itu langsung dipasang sorenya. Jadi kebetulan di kantor perubahan kan ada pengajian waktu itu ya. Janjinya si dokter katanya jam 5 sore.
Saya bilang, kenapa kok sekarang dipasangnya? Kenapa enggak? Katanya kan nunggu 3 hari atau 5 hari. Bu, maaf, ventilator tadi kan harapannya bisa mengangkat itu saturasinya ya. Ternyata tidak bisa maksimal. Harusnya ventilator ini paling tidak pasien itu di atas 90, 92 atau 95 lah. Nah, Bapak tuh tidak, hanya di 80 terus. Jadi ada sesuatu gitu loh. Terus dengan dipasangin di tenggorokan itu apakah bisa? Saya bilang, insya Allah Bu, insya Allah bisa, dia bilang. Benar sih bisa, 96 langsung. 96, wah saya seneng banget ya, mudah-mudahan besoknya. Tapi saya ngelihat pasiennya, ngelihat suami saya, bibirnya aduh sudah copot dari ininya lah, istilahnya kering, ring, nggak bisa ngomong aku. Terus udah gitu, saya pasang itu yang di leher. Terus saya minta, sus boleh nggak saya nginep di ICU sini? Saya cuma gini tok, paling kalau misalkan capek gitu loh. Numpang di kakinya Bapak saya gini. Bu maaf nggak bisa. Ya sudah saya nunggu di depan kaca deh gitu. Saya duduk di situ nggak apa-apa nanti sampai kok tidur saya gini gitu loh maksud. Nggak bisa Ibu. Bapak kan habis tindakan. Ibu kalau mau silakan di lantai 4. Nanti menunggu dengan orang-orang yang menunggu saudara-saudaranya pada sakit gitu loh. Saya nggak berani. Udah di situ kan takutnya ada OTG kan. Karena ketemu orang banyak gitu loh. Ya barangkali mungkin 10 orang atau 5 orang. Nah saya baru sembuh. Kena lagi kan repot lagi saya nanti gitu kan. Akhirnya saya pilih pulang. Sementara suami saya masih ada kamar di sana, di kamar rawat inapnya. Tapi saya nggak berani karena apa? Lantai 1, 2, 3 transisi COVID di situ tempatnya. Saya tinggal di lantai 5, VVIP-nya di lantai 5 soalnya. Kan kebayang liftnya cuma ada 2 itu dipakai juga untuk para COVID. Jadi nggak punya pilihan gitu loh. Saya akhirnya saya pulang aja. Saya pulang sampai rumah, mandi dan sebagainya. Jam 2 saya baru tidur, jam 5 ditelepon lagi sama dokter, Ibu maaf, Pak koma. Hah? Koma? Kok bisa? Iya Bu, sekarang sudah 80. Loh tadi sebelum saya pulang, 96. Saya bilang, iya Bu, ini lagi koma Bapak. Balik lagi saya ke rumah sakit. Akhirnya saya tanya sama dokternya, Dok, saya tuh selama saya ada di sini, saya nggak pernah ketemu dokter parunya. Kenapa? Ada apa? Sekarang saya tanya, ngomong terang-terangan deh, saya bilang. Biar enak gitu loh, saya juga legowo gitu loh maksudnya. Kondisi paru-paru suami saya, itu berapa persen sih sebenarnya yang baiknya, yang sehatnya? Saya pikir kalau sehat, berarti bagus ya maksudnya ya. Jawabannya apa? Ya Bu, paru-paru Bapak yang rusak itu sekitar 80-90%. Terus saya bingung, Dok, saya nanyanya kan yang baik, kenapa yang jelek kok disebutinnya? Ya Ibu hitung aja yang baik itu kan berarti cuma 10-20%. Terus saya mikir, maksudnya rusak banget apa gimana? Iya Bu, kan saya bilang kan osteoporosis. Makanya kan nggak ada gambar ininya. Saya mikir, ya Allah, itu hidupnya kayak apa ya kalau kayak gitu. Tapi memang aduh kalau di gambar tuh kecil banget. Di sini kecil, di sini cuma separuh gitu loh. Terus saya nyesek gitu rasanya, ya Allah, gimana caranya ini ya. Dah. Terus waktu pas dokter yang masang yang lubang di sini, kan kebetulan wanita ya dokternya, Dokter Adika. Dia bilang, Bu, mudah-mudahan berhasil, insya Allah gitu loh. Saya ada fotonya yang sudah berhasil, dia bilang. Namun kalau misalkan tidak berhasil, berarti Allah lebih sayang dengan suami Ibu. Dan kalaupun bisa terjadi sesuatu, insya Allah husnul khotimah. Insya Allah Bu, Bapak orangnya baik. Itu dokternya ngomong gitu, padahal dokternya juga baru ketemu kan istilahnya kan, karena kita ada di sana. Tapi kan saya masih berharap bisa sehat, bisa sembuh gitu. Jadi sebelum pasang ventilator, Mas Heru masih bilang gini, sambil pegang tangan saya, Mama saya pengen sembuh, saya pengen pulang. Iya, kita nanti ayah pulang. Saya bilang, ayah pulang nanti. Tapi yang penting ayah sekarang harus sembuh dulu, banyak latihan nafas juga. Nanti kita sama-sama belajar, saya bilang. Iya, saya mau sembuh. Terus ventilator masuklah. Setelah itu udah nggak ada bahasa lagi sampai dia meninggal. Jadi pada saat sore hari terakhir kemarin tuh hari Jumat ya berarti ya. Ada dokter internis masuk. Saya tanya, Dok, saya mau tanya ya.
pasien yang ada di sini di ICU dengan kondisi seperti suami saya begini, yang sudah istilahnya kan sudah ventilator nasal, sudah ventilator, sudah tindakan terakhir adalah melubangkan di tenggorokan. Berapa besar persentase yang berhasil pasien yang sudah pernah ditangani di sini dengan kondisi COVID yang sekarang? Jawabannya apa? Kata dia, untuk yang tahun 2021 ya berarti, pasien saya baru 1 orang yang berhasil bisa melewati masa kritis ini. Selebihnya tidak ada yang pernah berhasil, Bu. Karena virus yang sekarang itu begitu jahatnya, Bu. Tapi kalau yang tahun 2020, dengan kondisi kayak seperti Bapak begini, yang dia punya sakit gula, gitu misalnya ya, ada komorbidnya, itu masih ada yang bisa bertahan, tapi anak AKBP. Jadi jiwa korsanya itu ada, dan itu dipakai untuk bisa melawan sakitnya. Nah, yang 1 orang ini yang tadi saya sebutkan yang bisa melewati masa kritis itu pun orang militer, Bu. Jadi jiwa korsa itu yang dia pakai. Terus gimana dengan suami saya, orang sipil gitu loh, yang orang biasa kekuatannya kayak apa? Terus yang bilang, saya nggak berani ngomong, Bu, saya nggak berani mendahului Allah, dia bilang. Makanya saya pesan sama Ibu, tolong Ibu ada di sini terus. Jadi kita izinkan Ibu masuk di ruang ICU. Tidak apa-apa. Nanti tolong terus dibacakan doa terus. Karena sewaktu-waktu bisa ada pemberhentian pernafasan. Makanya saya stay di sana sama anak saya nomor 2. Ya, maghrib, isya, sampai akhirnya jam 12. Ya kan saya sama anak saya gantian ya, maksudnya ngaji gitu. Terus pas jam 12 itu tangan saya di kasur, ini tangan suami saya pegang begini gitu ya. Terus saat yang satu ini kan nganggur nih, tak elus-elus sampai tak ucapin gitu ya, tak bisik-bisikin gitu misalnya, saudara ilaha illallah, pokoknya tak bisikin terus lah, supaya ada gerakan, ada stimulus gitu loh maksudnya. Karena sebenarnya dokter tuh maunya bius ini kalau bisa dikurangin supaya si pasien siap untuk sadar, terus dia berdamai dengan alatnya, gitu kan. Itu sudah disetel kurang lebih jam 4 sore. Ternyata jam 4 sore itu Mas Heru berontak, mungkin nggak nyaman, gelisah. Akhirnya bius masuk lagi. Nah, terus dari isya sampai jam 10 saya masih melek. Jadi saya sebenarnya nggak tidur dari hari kemarin nih. Hari kemarin pas jam 5 pagi ditelepon karena koma gitu ya, sampai sekarang saya masih belum bisa tidur, mungkin masih ya antara kaget apa gitu saya. Nah, terus jam 12 sambil ngomong doain gitu, saya bingung kenapa suster lari ke saya. Saya nggak ngeh tuh sama layar kalau sudah 0 angkanya. Memang bunyi sih, tut gitu. Ini suara apa sih? Saya bilang berisik amat gitu loh. Karena kan alat oksigennya kan juga kencang suaranya tuh, gitu kan suaranya kan. Terus ada apa sus? Kok lari ke saya semua? Ibu maaf, Ibu geser dulu. Terus dokter, Ibu geser dulu. Kenapa dokter? Terus saya baru melihat kelar, loh angkanya kok 0 dok? Saya bilang, iya Bu, makanya kita mau tindakan dulu. Rupanya Mas Heru dipompa. Jadi si suster naik ke kasur, terus dipompa. Capek nih susternya, ganti suster lagi, pompa. Sambil anak saya yang nomor 2 itu membacakan ini terus ya, misalnya kupingnya Mas Heru. Terus tiba-tiba keluar itunya, saturasi langsung 88. Kaget saya, Allahu Akbar, dok, layarnya kan kelihatan tuh. Terus denyutnya juga langsung ada tuh 100 berapa gitu denyutnya tuh. Terus udah gitu langsung berhenti itu dokternya, stop ya, coba ambil alat jantungnya dulu, dicek lagi, ada grafiknya. Kata dokternya, wah saya bener-bener nih pasien ini kuat juga nih, maksudnya dia masih bertahan Bu, masih mudah-mudahan ini terus bertahan ya Bu, tapi tetap Ibu stay, tetap berdoa terus. Saya minta Bu, tolong doakan terus, ayo putranya diinikan terus ke kuping ayah gitu loh. Terus ada sekitar 20 menitan kali ya, 20 menitan dari situ, tiba-tiba kejadian lagi, dokter lari, suster lari ke saya lagi, tindakan lagi, terus saya masih berharap kayak tadi tuh yang tiba-tiba saturasinya naik gitu kan maksudnya kan. Ternyata tidak naik dan langsung rata grafiknya. Terus dokter bilang, Ibu maaf, Bapak sudah tidak ada. Enggak ada, tadi ada 88, saya bilang,
bisa itu 180 lagi sudah rata, sudah kosong. Jadi ya itu sudah tidak ada. Ya sudah, dari situ saya ikhlas melepaskan demi kebaikannya dia juga, karena kalaupun ini kasihan beneran, nggak kebayang saya gitu loh. Jadi ya saya ikhlaskan. Akhirnya kita langsung mandikan di sana, nggak sampai 1 jam semua selesai. Jadi meninggal jam 00.24 ya kali ya. Saya pikir kan 3 jam ya kalau keluar dari rumah sakit gitu loh. Jadi kan saya harus mempersiapkan yang di rumah nih, kan saya nggak persiapan apa-apa. Anak saya yang pertama ini down, anak yang ketiga juga down juga, makanya tak suruh pulang malam itu. Jadi saya cuma sama saya dan anak nomor 2 yang di rumah sakit. Nah, terus saya tanya suster, boleh tahu nggak berapa lama ya pengeluaran jenazah di sini? Maksudnya saya harus setting zaman di rumah, saya belum siap apapun. Jadi nggak ada yang tahu kalau akan terjadi seperti ini. Bu, di sini cepat, nggak sampai 1 jam, insya Allah sudah keluar pasien. Bener loh, 40 menit, 45 menit selesai. Saya naik ambulans, terus pas ambulans itu nyala tuh sirinenya, terus saya diam. Rasanya saya kemarin keluar dari rumah pakai ambulans juga, tapi saya duduk di depan dengan supir, nggak ada keranda di belakang ya ceritanya. Hari ini kok saya naik mobil ambulans lagi, tapi suami saya di belakang kok tidur. Aduh, rasanya aku nangis. Ya Allah, saya pulang ke rumah dengan membawa suami yang sudah siap di keranda. Terus akhirnya ya para ruang tamu. Seperti biasa di tempat kami itu memang burung itu pagi memang berisik banget gitu ya. Jadi udaranya bagus, adem, ada burung. Terus saya jadi ingat, ya Allah, kalau hari weekend tuh kan kayak begini ya. Tapi hari ini suami saya nggak bangun-bangun lagi. Rasanya nggak karu-karuan aku. Tapi ya aku harus ikhlaskan ya, karena semua harus tetap berjalan. Benar, Ibu. Ya sudah, sambil apa istilahnya ya, saya hadapi semua. Pokoknya terus tamu-tamu juga banyak tadi yang datang juga menyolatkannya banyak sekali. Alhamdulillah ya, saya senang banget ya, teman-temannya banyak dengan kondisi seperti ini gitu loh. Tapi prokes tetap dijaga, maksudnya sholatnya juga ya istilahnya kalau tamu ya dijaga gitu misalnya. Terus yang mengantarkan juga banyak, iring-iringannya ke kantor juga tadi banyak gitu. Terus sholat di lapangan, Pak Menteri segala, Pak Menteri sampai nangis loh. Tadi saya kaget Pak Menteri nangis, Pak Sekjen juga nangis juga, karena Pak Sekjen kebetulan temannya dia, beliau menjadi Sekjen, kami itu masih jadi direktur sekarang gitu kan. Jadi ya kenangan mereka banyak lah gitu loh maksudnya. Benar Ibu, insya Allah Bapak Husnul Khotimah Ibu ya, seperti yang sudah kita doakan bersama. Gitu loh. Jadi ini beliau banyak yang mengantarkan juga Ibu ya. Beliau banyak yang mendoakan tubuh kita. Assalamualaikum. Ibu, terima kasih banyak untuk pembelajarannya Ibu. Ini tentunya sangat amat bermanfaat sekali ilmunya. Semoga nanti pengalaman Ibu ini menjadi pengetahuan juga untuk kami, Perwira Subholding Gas, untuk lebih berhati-hati lagi, menjaga diri terutama Ibu ya, menjaga orang-orang yang kita kasihi juga, agar supaya kita sama-sama jalan terus berjuang untuk bisa keluar dari semua ujian dan cobaan ini. Ibu Prima, sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada kesempatan malam hari ini. Doa kita semua untuk kesehatan Ibu dan keluarga, kekuatan Ibu dan juga keluarga dalam melewati ujian ini. Insya Allah ikhlasnya Ibu, tenangnya untuk almarhum Ibu ya. Saya sangat amat percaya mendengar cerita Ibu tadi, almarhum sudah berada di tempat yang mulia pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu Prima, sekali lagi terima kasih banyak Ibu ya. Ibu mangga kudu istirahat, sekarang sudah jam 9. Suami saya, terima kasih ya Pak Bas. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Baskara izin saya mau menyapa, ini juga sudah bergabung bersama kami Pak Adi Lingga Harimurti, Direktur Utama PT Permata Karya Jasa. Assalamualaikum Abah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Selamat malam. Abah turut berduka cita
Kita tadi sudah sama-sama mendoakan almarhumah Ibu, semoga almarhumah Ibu diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisapnya, dan Abah serta keluarga semua diberikan kekuatan serta ketabahan dalam melalui ujian ini, Abah. Amin. Patah kata yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mangga dipersilakan untuk bisa disampaikan. Ya, terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Baskara dan Ibu beserta jajarannya. Kalau lihat undangan untuk malam ini, lingkupnya hanya di keluarga ACM dan Permata Karya Jasa. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh perwira perkasa, perwira yang sehat, perwira yang kerja, dan perwira yang tumbuh. Terima kasih. Mohon maaf baru bisa bergabung karena di jam yang sama kami keluarga juga mengadakan tahlilan online. Dan itu adalah kali kami pertama harus bertemu dengan keluarga yang notabene seharian dan selama menemani istri di rumah sakit, saya sendiri bahkan tidak bisa 100% menemani istri karena kondisinya memang tidak diperkenankan untuk bertemu. Atas acara yang tadi pagi, mohon izin juga tidak bisa bergabung karena harus langsung ke pemakaman, mengikuti prokes standar dari pemerintah untuk pemakaman pasien COVID. Namun mendengar informasi dari teman-teman yang mampir ke rumah bahwa acara pagi tadi alhamdulillah pesertanya banyak dan bahkan banyak yang nggak bisa masuk. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan atas nama keluarga. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu semua, baik yang tadi pagi maupun yang baru saja berlangsung malam ini, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk bercerita banyak, saya kira intinya hampir sama dengan Bu Prima, bahwa kami ini adalah salah dua, salah tiga merupakan pasien COVID. Walaupun di awalnya istri ini saya antar ke UGD bukan untuk atau atas gejala COVID. Jadi almarhumah ini saya antar ke UGD karena gangguan di lambung yang selama bertahun-tahun sudah dialami. Karena akibat dari sakit lambung, maka asupan tidak bisa teratur dan jam tidurnya terganggu, sehingga harus begadang dalam satu hari itu mungkin hanya sisa waktu 2-3 jam untuk tidur. Kemudian harus kami bawa ke UGD dua kali dalam 2 hari berturut-turut, dengan hari pertama dilakukan PCR yang merupakan standar rumah sakit dimanapun saat ini dengan penyakit apapun. Nah, hari kedua tengah malam
mendapatkan hasil PCR bahwa almarhumah dinyatakan positif COVID. Sehingga kami yang ada di keluarga melakukan tes dan kesimpulannya adalah hasil PCR-nya yang positif adalah saya dan si bungsu. Itu awalnya kenapa sampai kami terpapar COVID. Indikasinya kemungkinan besar karena 2 hari berturut-turut ke UGD di Omni Pekayon, mungkin kami terpapar di situ. Kemudian untuk saat-saat terakhir beberapa dari teman-teman juga mungkin ada yang sudah mengikuti informasinya bahwa saya dan si bungsu ini dalam kondisi stabil, insya Allah sampai hari ini masih kondisi stabil. Cuma memang almarhum yang mengalami penurunan kondisi, hingga kami harus mencari mesin oksigen, kemudian mencari rumah sakit rujukan. Di hari Jumat kemarin sudah mendapatkan konfirmasi tempat di RSPP Simpruk. Namun demikian ketika pukul 3 sore akan berangkat jalan dibatalkan karena kondisi almarhumah yang menurun. Pada saat jam pukul 3 sore saturasi sudah menunjukkan di angka 58%. Saran dari dokter setempat, karena rujukan ini dilakukan melalui transportasi via ambulan, masih dimungkinkan potensi adanya kehilangan di perjalanan menuju rumah sakit rujukan. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang akhirnya keluarga besar memutuskan untuk tetap stay di rumah sakit setempat. Yang notabene memang tidak ada perubahan yang signifikan di rumah sakit setempat karena memang keterbatasan alat dan memang rumah sakit sudah sampaikan dari awal bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID. Kondisi dan situasi yang saat ini benar-benar sangat kami pahami, sehingga kami juga agak sedikit pesimis untuk mendapatkan rumah sakit rujukan. Akhirnya terjawab pada saat kita memperoleh informasi dari RSPP Simpruk. Namun itu semua hilang ketika kondisi almarhumah drop. Pilihan saat itu kami mengajukan transfusi darah plasma yang paling tidak ada opportunity lain sehingga almarhumah bisa semakin baik atau meningkat saturasinya. Hasil dari koordinasi dengan dokter PGN bahwa kesiapan dari para pekerja yang siap untuk menjadi pendonor sudah ada namanya. Namun untuk pelaksanaannya karena sudah pukul 10 malam tidak bisa dilakukan malam kemarin. Jadi rencananya baru memang akan dilakukan pagi ini untuk dilakukan donor plasma. Konfirmasi tersebut kami peroleh dari dokter PGN setelah kami memperoleh data golongan darah O+.
dari rumah sakit baru pukul 9 malam. Tutup telepon dengan dokter PGN, Pak Dokter Yusuf dan Dokter Revi. Kembali kami dihubungi oleh pihak rumah sakit yang menyampaikan informasi bahwa saturasi almarhumah sudah mencapai 44%. Dan kami diminta untuk pihak keluarga standby di rumah sakit. Saya kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang harusnya tidak bisa kemana-mana untuk melihat kondisi almarhumah. Perjuangan yang dilakukan oleh almarhumah sangat luar biasa, karena menurut saya ketika saturasi itu di bawah 60, saya membayangkan kita yang normal ini harus bernafas dengan kepala ditutupi oleh kantong plastik. Itu apabila saturasi dinyatakan di bawah 60. Perjuangan almarhumah sampai dengan pukul 1:02 akhirnya berhenti di saturasi 28%. Dan di menit kedua lompat ke 0 sebagaimana yang dialami oleh Bu Prima. Pelajarannya agak masih sedikit perlu ditelusuri kembali, karena di satu sisi ketika akan jalan menuju rumah sakit rujukan, opsinya adalah almarhumah mengurangi resiko kehilangan di jalan. Almarhumah disarankan untuk dilakukan intubasi. Mungkin untuk Bu Prima hal itu sudah dilakukan, tapi pihak keluarga kami memutuskan untuk tidak dilakukan intubasi karena mempertimbangkan almarhumah yang akan dibuat tidak sadar. Tidak sadarnya yang kami peroleh informasinya adalah selama dua hari. Dan dilalahnya informasi yang sudah sampai ke keluarga besar, ada beberapa case yang bahkan sampai 5 hari itu belum sadar. Sehingga menambah kekhawatiran dan memperkuat keputusan untuk tidak dilakukan intubasi. Namun demikian, ketika saya harus dipanggil kembali ke rumah sakit untuk standby dengan kondisi saturasi 44%, akhirnya keluarga menyetujui untuk dilakukan intubasi. Sepertinya sudah terlambat, karena ternyata intubasi yang dilakukan itu tidak bisa menopang waktu tempuh dari Rumah Sakit Bekasi ke RSPP Simpruk. Artinya tidak bisa menopang, yang dimaksud adalah penurunan saturasi itu pasti terjadi. Sehingga kesimpulan pada saat kita akan dirujuk ke rumah sakit, itu yang utama adalah saturasinya ternyata minimal harus 90. Padahal ketika pertama kali almarhumah sesak itu angka saturasinya di angka 90-91%. Terakhir kondisi seperti itu, kemudian kami hanya bermodalkan kekuatan almarhumah yang notabene seharusnya pasien dengan saturasi di bawah 40% bertahan 1,5 jam. Buat kami keluarga besar itu sangat luar biasa. Insya Allah
Insya Allah syahid. Amin, amin. 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 Amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Insya Allah. Amin, Pak. Amin. Karena syariatnya bilang kalau maaf, kalau berjuang pada saat pandemi seperti ini, insya Allah sahih. Amin. Insya Allah. Sahih kan? Sahih. Khair, jenazah khair. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan buat almarhumah, untuk keikhlasannya membantu mendoakan almarhumah di perjalanannya ke tempat terakhir. Sekali lagi sampaikan terima kasih Pak Bas yang sudah coba bantu cari rujukan rumah sakit. Beberapa dari pimpinan satuan kerja yang akhirnya harus membantu karena kondisinya di lapangan itu memang sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan rumah sakit rujukan. Terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin ada yang di sini hadir dan ikut membantu dan saya tidak bisa sebutkan. Terima kasih banyak sudah berusaha membantu almarhumah mendapatkan tempat pengobatan yang lebih baik. Tapi memang kembali ke takdir, semuanya milik yang di atas dan harus kembali ke atas, dan itu harus kami terima. Dan itu harus kami terima dengan berat hati untuk mengikhlaskan beliau kepada pemiliknya. Insya Allah perjalanannya aman. Dan kami yakin almarhumah adalah orang baik dan dimudahkan segala. Dan pada Bapak Ibu yang merasa bahwa almarhumah pernah melakukan kesalahan untuk dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia pasti melakukan kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya kira itu Abi. Saya masih butuh tenaga lagi untuk mengumpulkan kekuatan untuk bercerita lebih banyak seperti Bu Prima. Kejadian ini luar biasa dan di luar ekspektasi yang sudah coba kami kelola sedemikian rupa. Namun akhir yang harus kami terima seperti ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya atas doa-doanya, atas keikhlasannya. Terima kasih Abi. Terima kasih Pak Adil untuk Pak Adil dan juga Bu Prima. Kita sampaikan semuanya untuk kekuatan Bapak dan juga keluarga dalam melalui semua ujian ini, dan kita berharap semoga semua yang sedang menimpa kita semua pada pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga
semua yang sedang berusaha dalam mencari kesembuhan dan perjuangan lainnya untuk bisa sehat kembali selalu dimudahkan jalannya, amin. Pak Baskara, mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Bapak ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Prima sama Kang Adil yang telah berkenan hadir di dalam acara tahlilan ini. Perlu kami laporkan kepada Bu Prima dan Kang Adil, ini teman-teman itu akan melakukan tahlil sampai besok jam 7:30 mulai lagi, karena antusias daripada teman-teman untuk membersamai dan mendoakan almarhum serta kita saling menguatkan dan saling mendoakan itu cukup tinggi. Tadi itu tahlil itu sampai kuotanya itu habis, kemudian disambung dengan MS Team. Kemudian hari ini itu yang ikut serta di dalam doa itu 110. Ini sudah berkurang banyak karena tadi itu sebenarnya sudah acara pamit-pamitan, kemudian Bu Prima muncul, Kang Adil muncul, akhirnya kita lanjutkan lagi. Dan besok insya Allah lebih banyak lagi karena tadi pengumumannya sebenarnya hanya internal HCM sama Perkasa, namun demikian saya juga dikomplain. Semuanya pengen ikut untuk mendoakan, sehingga yang besok kita sebesar-besarnya kepada seluruh PGN, bagi yang bisa berkenan meringankan waktunya, kami buka untuk hadir di dalam acara tahlil besok. Demikian kami sampaikan, mohon Kang Adil dan Bu Prima istirahat, tetap semangat, dan kami pastikan kami bersama Bu Prima dan Mas Adiling, ya, kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Ya. Terima kasih banyak Pak Bas untuk kata penutup pada kesempatan kita malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa membacakan doa tahlil dan juga membacakan Yasin untuk keluarga kita yang saat ini sedang diberikan ujian. Saya mewakili seluruh panitia dari HCM dan juga Perkasa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekalian. Terima kasih. Cilik ya. Ya, silakan di tangga Ibu. Selamat istirahat tuh terima Adil. Allah husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tam, minta anggur. Adil. Ya, Om Adil. Berduka ya, Mas. Ya, terima kasih Pak. Pak Adil, Ya Pak Jul, Pak. Kasih Pak, izin mohon maaf terlambat ya Pak. Ya, apa-apa. Insya Allah. Ya Om Pak Adil, turut berduka ya Om Adil. Ya, ya Pak Ligamen, terima kasih Pak. Pak Riza Buana, terima kasih. Ya Mas Adil, sama-sama. Semangat ya Mas Adil. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Adil istirahat. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Teman-teman, sampai ketemu besok ya. Oke, siap Pak. Baik Pak. Baik Pak. Iya Pak, baik. Besok jam berapa lagi Pak ya? Jam Nanti dari. Oh, saya langsung dari HCM ya Pak. Jam berapa? Iya. 7:30 ya. Oke. Tapi MC-nya Abdillah. Oke Pak. Oke. Siap. Maafin mewek Pak ya, maafin aku Pak. Nggak kuat malam hari ini, ya Allah. Tugas MC paling berat sepanjang masa ini. Nggak, kita tuntaskan sampai 3 kali lah.
Besok lanjut Bi, besok masih Bi. Ya, insya Allah. Saya bangga Tapi sama teman-teman PGN itu, gotong royongnya tinggi. Insya Allah Pak, amin. Ya Pak. Ya, hanya ini yang bisa kita bantu Pak soalnya di masa pandemi ini kan. Ya. Kita kan nggak bisa datang gitu kan. Iya. Insya Allah. Terima kasih Ya semuanya. sudah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk lift istirahat. Oke, monggo. Mangatur nuwun. Abi Izin makasih. live ya Pak Mas, teman-teman. Makasih. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Pak. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Riza, makasih. Mas Bor, makasih. Izin live Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya, Bapak Ibu Iya sekalian. Bapak. Selamat istirahat Pak Bas. Terima kasih Pak. Oke. Nah ya, kita live. Iya, Pak. Terima kasih banget. Abi. Assalamualaikum. Ayo. Abi, terima kasih banyak. Abi. Terima kasih Perkasa. Terima Bang kasih. Aryo, Bapak sehat-sehat ya. Ketemu besok. Oke, Caca juga. Thank you, Sama-sama. Caca. Sehat semua ya. Oke, live ya, izin ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama semuanya terima kasih ya. Abi. Mas Caca, makasih banyak. Ya, aduh ada error tadi. Thank you, Gak apa-apa, udah. Gak apa-apa banget, udah. Thank you, abangku. Yo, makasih semuanya. Ya, izin Terima kasih ya semuanya. Buat doanya makasih ya. Makasih. Mbak Ika cepat sembuh. Mbak Ika cepat sehat. Kasih. Love you. Love you too. Terus sehat ya. Ayo sembuh. Bismillah. Amin. Terus. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih. Ayo abang izin ya. Dokter Reza izin. Mbak Mala makasih banyak. Tania izin ya. Selamat Vira malam, izin ya. izin ya. Liv. Selamat malam Pak Riza. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Abizar. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam. Bang Bor izin pamit ya Pak Ustadz. Yo.